kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang senantiasa meneguhkan kami, firman-Mu yang senantiasa menolong kami, membimbing kami, karena tanpa firman-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini kami tahu bahwa ketika kami bersekutu dengan Engkau, ada kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami, ingin memisahkan kami dari kuasa-Mu ya Tuhan, ingin mengacaukan hati pikiran kami. Untuk itu kami memohon pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menutup bungkus setiap kami, dan biarlah Roh-Mu senantiasa berkarya di dalam kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, biarlah hikmat kuasa dari Tuhan Engkau nyatakan melalui mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian umat-Mu, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun kami berada, siap mendengarkan firman-Mu. Mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ke 25. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ke 25. Saya bacakan untuk kita sekalian dan Bapak Ibu Saudara kekasih pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, boleh mengikutinya bersama saya di dalam hati. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukur itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku. Firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata,
sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang selalu membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abi Allah dimanapun Anda berada, nats yang perlu kita renungkan pada hari ini terambil dalam ayat 25, yaitu hal-hal tersembunyi di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abi Allah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita merenungkan satu tema yang berkaitan dengan pengabdian yang berdampak. Pengabdian yang berdampak. Lembaga swadaya masyarakat yang bernama Floris Internasional yang berkedudukan saat ini di Vietnam didirikan dengan keyakinan bahwa semua wanita tercipta dengan kesempatan untuk berkembang pesat sesuai perannya untuk mencapai tujuan hidup serta cita-cita mereka. Terlepas dari latar belakang budaya, keluarga, ataupun situasi hidupnya. Sehingga lembaga swadaya masyarakat yang bernama Floris Internasional ini terus membina para wanita, melakukan pelatihan-pelatihan. Dan ini dimulai sejak tahun 1968 yang ada di Australia pada saat itu hingga ke seluruh dunia. Dan sekarang berada di bawah naungan organisasi AOG World Relief. AOG World Relief AOGWR yang berlokasi di Vietnam, yaitu sebuah organisasi non-profit Kristen yang berdampak bagi lingkungan sekitarnya, yang berdampak kepada wanita-wanita di seluruh dunia. Kendati perjuangan mereka tidaklah mudah, mereka memilih untuk setia menghidupi panggilannya yang terus berdampak bagi yang lain, terutama bagi sesama manusia, khususnya bagi para wanita di dunia. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abi Allah dimanapun Anda berada, dari teks yang kita baca tadi, jemaat di Korintus telah menerima berbagai karunia dari Tuhan. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak memahami makna karunia-karunia itu. Mereka sibuk memelihara keyakinan bahwa karunia berbahasa roh adalah yang paling utama dari berbagai karunia lainnya. Karunia yang berbahasa roh adalah karunia yang paling utama dibandingkan dengan karunia-karunia yang lainnya. Itu yang dipikirkan oleh jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Sementara bagi Paulus, dia memahami bahwa berbagai karunia pemberian Allah itu sama-sama pentingnya. Karena bermacam-macam karunia itu penting untuk membangun kehidupan bersama. Itu bisa kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-7. 12 ayat ke-7 yang berkata demikian, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, untuk membangun kehidupan bersama. Bahkan akan menjadi sia-sia jika karunia
berbahasa roh itu tidak dapat menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Tidak ada dampaknya bagi sesama. Itu sangat-sangat penting disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, dari berbagai karunia itu, kasih adalah pengikatnya. Kasih Allah menjadi pengikat di dalam setiap pemberian anugerah karunia yang telah Allah berikan. Hal ini dapat kita lihat di dalam pasal yang ke-13 ayat ke-13. Ini masuk di dalam konteks dekat, yaitu demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sangat jelas bahwa pengikatnya adalah kasih Allah. Kasih adalah tanda yang nampak dan tentunya menyatukan umat manusia. Saudara-saudara kekasih, apa yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat bernama Floris Internasional tadi, ini merupakan wujud pengabdiannya kepada umat Tuhan, kepada perempuan pada khususnya. Ini wujud pengabdiannya yang memberikan dampak, karena dia tahu dia melakukan itu karena kasih Allah. Kasih yang luar biasa. Apabila berbagai-bagai karunia itu disatu padukan di dalam kasih, maka menjadi terang benderanglah hakikat persekutuan Allah bersama seluruh ciptaannya. Saudara-saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, dengan demikian semua yang hidup akan mengaku bahwa sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Di dalam ayat yang ke-25, jelas sekali hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih, pendengar radio suara Abdi Allah dimanapun Anda berada, pengabdian yang berdampak ini sangat-sangat penting dalam kehidupan orang-orang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan menjadi bagian di dalam menjalankan karya-karyanya di dunia ini. Agustinus, seorang bapak gereja yang pernah mengungkapkan bahwa anugerah dan karunia pemberian Allah itu sifatnya membangun dan menyembuhkan. Anugerah dan karunia pemberian Allah sifatnya membangun dan menyembuhkan. Itu yang dikatakan oleh bapak gereja yang bernama Agustinus. Dalam hal ini dia menyatakan bahwa pengabdian yang berdampak itu harus diwujud nyatakan dalam pengabdian kita kepada sesama sebagai umat beriman, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikhususkan Allah untuk diselamatkan oleh Dia. Kita pun meyakini bahwa Tuhan juga memberikan karunia-Nya kepada kita.
Kita harus yakin Tuhan memberikan karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita. Pastinya masing-masing tidak selalu sama bentuknya. Tidak selalu sama. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar khotbah, ada pintar mengajar, ada pintar menari, dan lain sebagainya. Tetapi dari semua karunia itu harus kita pergunakan untuk menghadirkan kehendak Tuhan Allah lewat pengabdian yang memiliki dampak kepada orang lain. Karunia anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita harus dipergunakan untuk menghadirkan kehendak Tuhan Allah lewat pengabdian yang berdampak kepada sesama. Dengan berbekal karunia pemberian Tuhan Allah itu, mari kita bersama mengabdikan diri. Untuk apa? Untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak Allah, dan tentunya berkenan kepadanya. Itu yang diharapkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengejek satu dengan yang lain, bukan saling merendahkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara kekasih pendengar radio Suara Abdi Allah, dimanapun Anda berada, sekali lagi kita diingatkan bahwa anugerah pemberian Allah, karunia Allah yang berbeda-beda, yang tentunya tidak sama tadi, mari kita pergunakan untuk menghadirkan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, kita benar-benar harus menghadirkan kehendak Allah itu. Saudara-saudara kekasih, pengabdian yang tertinggi kita tentunya ketika kita terlibat, ambil bagian di dalam memulihkan, menyembuhkan dunia yang sedang menderita. Kita ambil bagian, terlibat di dalamnya. Kita mengabdikan diri kita di tengah-tengah dunia ini. Gunanya untuk menyembuhkan dunia yang sedang menderita karena berbagai kerusakan akibat dari dosa yang kita lakukan. Pengabdian yang berdampak tentunya sangat-sangat dibutuhkan dengan kita meneladani pribadi Kristus Tuhan yang telah memberi dirinya menjadi teladan yang patut kita teladani. Dan hal yang sama juga telah dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam setiap pelayanannya. Saudara-saudara kekasih, sekali lagi marilah kita mengabdikan diri kita untuk terlibat, ambil bagian dalam memulihkan, menyembuhkan dunia ini, karena sedang dalam penderitaan yang berat. Sehingga melalui pengabdian yang kita kerjakan memberikan dampak yang luar biasa. Dan pada akhirnya Tuhan kita, Allah kita ditinggikan dan dimuliakan. Tidak lagi kita membeda-bedakan roh yang mana yang paling tinggi, karunia mana yang paling baik. Tidak demikian. Tapi pengabdian yang berdampak itu sungguh memberkati yang lain dan memuliakan nama Bapa Tuhan kita di sorga. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman yang kita telah baca dengarkan bersama, kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Pada sore hari ini kami diperdengarkan lagi oleh hamba-Mu firman yang boleh menggugah hati kami, supaya kami boleh memiliki pengabdian yang berdampak kepada yang lain, yang pada akhirnya boleh memulihkan dan menyembuhkan dunia yang sedang menderita ini. Sungguh kami tidak mampu kalau kami hanya mengandalkan kemampuan kami, kepintaran kami, kehebatan kami ya Tuhan. Untuk itu kami memohon pertolongan, anugerah Allah, karunia dari Tuhan, untuk kami boleh benar-benar terlibat semaksimal mungkin dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, mereka yang sedang dalam pergumulan hidup. Biarlah Engkau Allah turut bekerja berkarya, menyelesaikan setiap permasalahan yang mereka hadapi, memberikan mereka kekuatan, supaya mereka ditolong oleh Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kami mohon pemulihan dari Tuhan, kesembuhan, supaya mereka juga dapat mengalami kuasa-Mu, dan tentunya mereka boleh bersaksi bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Pada sore hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk masa depannya, baik pasangan hidup, pekerjaan, ekonomi, dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami, bahkan segala aktivitas kami sore hari ini sampai malam nanti ketika kami mengakhiri hari kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan menolong kami. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur pergumulan kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin.